Hai minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerita misteri nyata yang ke-11, judulnya Sebelum Tidur. Cerita ini aku posting pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015. Yuk mulai. Wah, cuma sedikit. Iya, cuma sedikit. Yuk. Hai, namaku Crescentia L. Umurku 15 tahun dan saat ini aku hampir lulus SMP. Langsung saja ke intinya, kejadian ini bermula saat aku berumur 13 tahun. Saat itu aku masih duduk di kelas 8 SMP. Akhir-akhir ini aku sudah jarang melihat hal-hal ganjil. Tapi sebagai gantinya, saat aku berusaha untuk tidur, aku merasa ada banyak sosok yang menggangguku. Contohnya, aku sering merasa bahwa di langit-langit kamarku ada yang sedang memperhatikanku. Padahal, saat kubuka mataku, tak ada apapun di sana. Aku juga sering merasa ada sesuatu di hadapanku, dan saat kubuka mataku, lagi-lagi tidak ada apapun di situ. Dan yang terakhir, yang paling sering kurasakan, yaitu seperti ada seorang bayi atau apalah yang biasanya saat suasana sunyi dan hening, sosok itu muncul dan mulai merangkak ke arah kakiku dan bermanja-manja di kakiku. Terkadang sosok itu juga menarik selimutku. Kadang aku juga merasa kasurku bergetar dengan sendirinya seperti ada gempa bumi. Tapi jika aku bergerak sedikit saja, maka getaran itu akan lenyap. Tapi tetap saja, yang paling misterius adalah sosok yang senang berada di kakiku. Karena saat aku bergerak pun, sosok itu tidak akan hilang, kecuali kugerakkan kakiku seolah-olah sedang menendang dengan keras, atau setelah aku memarahinya, sosok itu akan hilang, tamat. Simpel banget ya, padahal yang terjadi tidak sesimpel itu. Entah kenapa, tiba-tiba aku keinget waktu umur segitu, itu agak complicated ya, kayak bener-bener tidak sesimpel yang aku tulis. Itu cuma sebagian kecil dan emang bener sih. Waktu itu, ya ampun, waktu itu aku tahu sih kenapa itu terjadi seperti itu, karena ulahku sendiri sih. Karena namanya anak kecil, ketika dia merasa punya kemampuan lebih, dia pasti kayak penasaran kan. Itu juga terjadi ke aku. Jadi dulu aku sering kayak manggil-manggil, kayak aku sempat menemukan Charlie pensil, itu aku coba. Baby blue aku coba. Jelangkung apalagi itu udah mendarah daging dari SD sampai aku SMA. Itu kayak di lingkunganku pasti ada yang main jelangkung, dan ya beberapa kali aku ikut. Tapi nggak tahu sih itu beneran atau enggak. Terus percobaan-percobaan yang lain juga aku sempat coba, dan itu kan jadi membuka celah. Dan itulah yang terjadi, gangguan-gangguan karena aku sendiri yang membuka celah. Dan waktu itu aku nggak sadar kalau waktu itu semua terjadi karena ulahku. Ampun dah, pokoknya waktu itu kalau tidur pasti diganggu. Entah itu mimpi yang aneh-aneh, kayak kalau mimpi sih sampai sekarang masih ya, mimpi yang panjang-panjang. Cuma bedanya kalau dulu itu mimpi selalu panjang dan buruk dan aneh lah, pokoknya sesuatu yang gak pernah aku lihat, sesuatu yang gak pernah aku alami, sesuatu yang gak pernah aku tonton, itu masuk ke mimpi dan itu mengganggu. Sedangkan kalau sekarang lebih ke mimpi panjang tapi ada cerita seperti saling membantu, kira-kira seperti itulah, kayak kegiatan sosial gitulah. Nah kalau dulu itu kayak sering mimpi masuk ke medan perang atau masuk ke tempat-tempat bekas perang. Terus kadang juga pokoknya mimpi buruk lah, kayak didatengin setan-setan. Terus dulu juga sering banget ketindihan.
Aku pernah berapa tahun, aku lupa berapa tahun, setiap pagi selalu ketindihan lebih dari 3 kali sehari. Waktu itu bener-bener kayak nggak bisa istirahat sama sekali, kayak baru tidur 2 jam ketindihan, udah jalan-jalan dulu ke toilet atau kemana, doa, tidur lagi, ketindihan lagi, bangun lagi. Ya ampun, itu capek banget sih waktu itu, capek, beneran capek. Dan ketindihan itu ketindihan yang serem, kayak ketika bangun orang kan pasti lihat kayak halusinasi lah atau apalah gitu. Dan itu tuh aku selalu mimpi waktu ketindihan antara aku dikelilingi semacam sekte tapi pakai baju tidur kayak orang rumah sakit gitu loh, kayak baju polos semua warna biru, kayak gitu. Atau waktu itu pasti ada satu orang atau satu sosok yang mengguncang badanku, kayak ngebangunin gitu loh, tapi kasar banget. Dan itu sampai narik-narik baju atau selimut sampai kerasa sakit, bener-bener sakit. Dan itu kayak capek, bener-bener capek. Nggak tahu itu beneran atau itu hanya halusinasi, efek dari mimpi dan ketakutan, nggak ngerti. Intinya aku sempat alami itu bertahun-tahun. Terus yang lebih parah ini gangguan yang di atas langit-langit, sama si sosok yang kayak bayi atau kayak hewan berkaki 4, aku nggak tahu, semacam, pokoknya bentuknya itu kayak bayi tapi dia lebih besar dari bayi, aneh lah pokoknya gitulah. Terus sosok ini kerasa banget, kayak aku pernah kan iseng ngelihat sebenarnya apa sih yang gerak. Waktu aku buka mata terus aku lihat kasurku itu kayak jeblos tuh apa ya bahasanya, bahasa Indonesia jeblos tuh apa sih, kayak ada menampung beban gitu loh. Dan itu gerak-gerak, jalan-jalan sesuai yang aku rasakan di kulit kakiku. Kayak ketika dia nginjak seluruhnya ke kakiku, bekas injekannya itu kan kembali seperti semula. Tapi ketika dia turun lagi ke kasur, kasurnya itu bakal blesek lagi. Pokoknya gitulah, kayak itu bukan kayak itu bukan halusinasi, kayak itu beneran, tapi aku nggak tahu itu apa. Tapi dia emang suka jalan-jalan sih, makanya aku bingung itu kucing atau dogi atau beneran bayi, aku nggak tahu. Dan itu kadang rese banget, kadang itu narik-narik selimut dan aku jadi tarik-tarikan sama dia gitu loh. Dan nggak ada yang tahu ketika aku tarik menarik selimut, kayak cuma aku dan dia. Kayak orang tua aku kan kalau tidur tuh pagi sekitar jam 3, jam 2, jam 1 gitu kan. Tapi dia nggak denger. Kayak aku rusuh sendiri di kamar rebutan selimut, dia nggak denger. Jadi cuma aku dan dia yang mengalami, aneh banget, kayak cuma aku dan si makhluk ini. Kayak orang tua bener-bener nggak denger. Terus yang lebih parah, kadang si makhluk ini ngebawa temen dan temennya itu ngelukain badanku. Jadi ada masa-masa dimana udah main fisik, aku nggak ngerti kenapa, tapi pernah di kaki ada cakaran lah, terus di bagian-bagian tubuh ada lebam-lebam kayak dipukulin, padahal aku nggak nabrak tempat tidur atau nabrak pojokan, itu enggak. Jadi kayak agak aneh sih, soalnya aku kan biasa nabrak ke pinggiran tempat tidur, itu kan kayu keras, itu ya paling di kaki, dan itu 3 hari sembuh lah, kayak lebam tapi 3 hari sembuh. Sedangkan ini kadang sampai di perut, kadang sampai di tangan atau di tempat-tempat yang aneh gitu lah. Terus ya itu sempat mengganggu sih, parno banget waktu itu, kayak bener-bener ngerasain gangguan yang berat. Cuma yang aku tulis di situ cuma segitu ya. Pernah juga dulu sering antara di belakangku, aku kan kalau tidur miring, antara di belakangku itu ada
poci atau ada sesosok perempuan yang ikut tidur di situ. Padahal saking parnonya aku itu sampai udah aku penuhin pakai boneka, guling dan lain-lain, pokoknya nggak ada space di situ. Dan ketika aku raba, itu bukan boneka, dan itu bergerak kayak manusia, dan kasurku itu kayak belesek ada manusia yang lebih besar dari aku di situ. Padahal kalau boneka kan ringan, bonekaku itu nggak sampai belesek. Sedangkan kasur itu bener-bener ngerasa kayak narik aku ke belakang, kayak ada orang di situ, dan itu tuh dingin, kayak mayat atau kayak yang aku lihat di lab IPA fisika waktu persami, dingin, hawanya itu dingin. Dan yang paling ganggu itu yang merayap di atas itu, aku nggak tahu ya, aku sering dapat visionnya. Bentuknya itu kayak yang di Insidious, kayak yang merah tapi dia tuh warnanya hitam, dan itu kayak berasap-asap gitu, terus kukunya tuh panjang-panjang, terus dia itu sering kayak laba-laba gitu loh, gerakannya tuh kayak laba-laba, kayak lentur banget, kayak mendul gitulah. Kayak gitu. Terus dia tuh sering turun terus ke dekat mukaku, dan itu kerasa hembusan angin dari dia, kayak seolah-olah dia nafas. Padahal kan kalau spirit seperti itu kan tidak nafas ya, tidak mengeluarkan dan memasukkan oksigen kan, tapi kerasa nafasnya tuh di depan mukaku. Tapi itu nggak serem sih, itu cuma mengganggu karena aku takut laba-laba, dan dia menyerupai laba-laba meskipun dia cuma kaki tangannya itu cuma 4, kalau laba-laba kan 8, dia tuh cuma 4, tapi gayanya itu mendul-mendul kayak laba-laba, jadi sebel aja gitu. Tapi yang ini nggak melukai dan nggak ngapa-ngapain sih, cuma ya kalau lagi ngerasain ada dia rasanya nggak enak gitu lah, kayak terganggu. Terus banyak kejadian dimana aku lagi banyak tugas dan badan kan capek banget. Waktu itu kurikulum kelinci percobaan, berarti waktu SMA kelas 10 itu capek banget, dan apa ya, kayak kalau tidur itu pules banget sampai kadang nggak dengar alarm. Nah, nggak tahu gimana, sering banget ketika lagi tugas numpuk dan gurunya itu killer, pasti ada aja yang ngebangunin, dan itu bukan manusia. Kayak tiba-tiba nimpuk wajah pakai tangan mungkin, pokoknya kerasa kayak tangan laki-laki, dia tuh nimpuk ke muka, plak gitu, sakit sih. Sakit, kaget, tapi nggak terluka, dan itu bangun selalu sekitar jam 2 atau jam 3, cukuplah buat ngerjain tugas, pokoknya tepat waktu untuk mengerjakan tugas. Terus kalau diingat-ingat lagi, aku sering nulis di buku diary sih, dan aku emang masih ingat itu posisi tanganku di bawah semua, di bawah dan di dalam selimut. Maksudnya tanganku itu lurus ke bawah dan tanganku di dalam selimut, jadi yang nepok itu jelas bukan tanganku. Soalnya plak langsung kebangun, aneh tapi membantu. Jadi kayak antara kadang sebel dengan gangguan, tapi kadang juga bersyukur karena ya ternyata ada yang ngebantu gitu kan. Cuma gak sukanya itu ya yang melukai fisik, karena tiba-tiba ada cakaran-cakaran kayak cakaran kucing, tapi waktu itu udah gak pelihara kucing kan, aneh. Karena waktu kecil emang aku miara kucing, jadi tuh hafal cakaran kucing tuh bentuknya seperti itu. Jadi aku tahu, oh ini cakaran kucing, tapi kan aku tidak memelihara kucing. Lagian Coki waktu itu juga cakarnya kan besar-besar, dan itu tuh gak sampai berdarah biasanya, paling cuma merah gitu. Sedangkan ini selalu berdarah, dan selalu bentuknya itu tiga cakaran, kayak 3 kuku gitulah. Dan itu gak kerasa, tiba-tiba kok ada luka. Dan aku sempat penasaran kan, atau ada paku atau ada jarum di kasur gitu kan, gak ada.
Udah aku cek ke pojok-pojok, kemana-mana aku raba nggak ada yang bisa menimbulkan luka. Sampai ke boneka-boneka pun nggak ada yang tajam-tajam bisa melukai seperti itu. Lagian bentuknya juga beda-beda, kadang tuh lurus, kadang agak melengkung, kadang pokoknya beda lah, kadang panjang, kadang pendek, dan itu di tempat yang random, pokoknya di sekitar kaki, di bawah lutut. Untung waktu itu sih pakai rok panjang ya, jadi nggak kelihatan, nggak ada yang tahu, bahkan orang tua juga nggak tahu, karena aku nggak bilang ke siapa-siapa, dan aku cuma kayaknya aku tuh sempat nulis di cerpen, cuma nggak tahu aku publish atau enggak. Intinya gangguannya tidak sesimpel yang aku tulis di dalam cerpen yang ini. Ya, karena durasinya udah panjang, udah 16 menit. Sekian dulu, kita lanjut di cerpen misteri yang selanjutnya. Pokoknya kalau bahas tentang misteri, banyak. Dan gak selamanya menakutkan. Kayak lebih banyak membingungkan dibandingkan menakutkan. Dan sekarang aku udah gak seperti itu sih. Sekarang udah tidak sepeka itu. Jadi lebih enak kalau ngebahas tuh, lebih enak. Karena udah gak takut. Karena udah tidak dapat gangguan semacam itu. Ya, sekian dulu minasan. Tunggu cerita selanjutnya. Sampai bye-bye.